Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Poti Asmarani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Bukit Tinggi dengan NIM 21720828 pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SDN 04 Pasar Taluk, kelas 5 dengan materi zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar mantap. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, silakan dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Kalau ada sampah tolong dipilih. Nah, lihat kiri kanan. Sudah siap? Nah, sebelumnya mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa, karena apapun kegiatan yang akan kita lakukan harus dimulai dengan doa agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Nah, sekarang Ibu akan mengambil absen. Alfi Mahesa, Queen Eletisa, Naila Karmila, Ceza Koima, Juhendito Matarizis, Zikri Halka Motorik, Dilon Irlion Putra, Elo Agil Saputra, Defri Akbar Saputra, Sakira, Zukia Nur Hasana, Adiba, Naomi, Panaya, Manda. Alhamdulillah semuanya hadir sebanyak 16 orang. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Diharapkan kepada anak-anak ibu semuanya berdiri. Pancasila, aku pemimpinmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila bersama Negara, hari merdeka, lima bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Selanjutnya, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Ya, silakan Ceza. Yaitu tentang saling menghargai dan menghormati. Apa itu menghargai? Ya. Suaranya diperkeras ya. Menghargai adalah ya, bagus Ceza. Tepuk tangan pada Ceza. Nah, yang kedua, saling menghormati. Siapa yang bisa? Ya, silakan Safira. Saling menaruh, saling hormat dan menghargai, dan mengakui adanya rasa perbedaan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Safira. Nah, jadi saling menghargai walaupun perbedaan suku, bangsa, warna kulit harus tetap saling menghargai dan menghormati. Nah, sekarang kita masuk kepada materi baru, yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi. Materinya tentang zakat fitrah. Nah, silakan kalian simak video ini. Nanti setelah menyimak video ini, Ibu akan melakukan tanya jawab. Jadi kalian harus fokus dan menyimak dengan benar ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Yang pertama, apa itu arti dari zakat fitrah? Ya, silakan Queen. Zakat adalah rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Sekarang kita akan belajar tentang zakat fitrah. Adapun tujuan dari materi zakat fitrah ini, setelah Ananda belajar tentang zakat fitrah ini, diharapkan yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa makna zakat fitrah dengan baik dan benar. Nah, yang kedua tujuannya, kalian mampu menyebutkan dalil dari zakat fitrah itu. Mampu kalian menyebutkan dalilnya dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, yang ketiga, setelah kalian mempelajari zakat fitrah, kalian itu harus tahu, mampu kalian menjelaskan berapa takarannya, ukurannya, zakat fitrah itu berapa ukurannya yang harus kita berikan kepada orang. Mengerti anak ibu? Nah, sekarang kita masuk kepada materi, yaitu tentang zakat fitrah. Ibu akan menjelaskan melalui poin-poin ya. Nah, apa judulnya tadi? Hidup lapang dengan berbagi. Nah, definisi zakat fitrah. Definisi itu arti, maksudnya arti dari zakat fitrah. Secara bahasa itu artinya suci, berkah, dan berkembang. Secara istilah, menyeluruhkan sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, selanjutnya dari zakat fitrah. Anak-anak ibu, zakat fitrah ini adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Sama dengan sholat. Zakat fitrah ini termasuk rukun Islam keberapa? Ada yang tahu? Rukun Islam yang keberapa? Ada rukun Islam yang jadi perintah Allah itu ada dituangkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu kalau ada mewajibkan suatu perintah pasti dituliskan di dalam Al-Quran. Nah,
zakat fitrah ini apa dalilnya? Dalilnya itu ada dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Ada yang tahu? Bu bacakan ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholah wa atu zakah warku'u ma'ar raki'in. Apa artinya? Kata Allah di situ, dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukulah bersama orang yang itu dalil, salah satu dalil perintah Allah tentang zakat fitrah. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Jadi yang mewajibkan kita untuk zakat fitrah itu adalah yang pertama, kita orang yang beragama kita yang masih hidup. Walaupun kita masih kecil, bayi baru lahir, itu adalah wajib nak. Sudah wajib kita memberikan zakat fitrah. Oh, saya belum bekerja, Bu, dari mana dapat uang? Itu misalnya kan, siapa yang membayarkan zakat fitrah kita di waktu kecil yang belum bisa bekerja? Orang tuh. Jadi ketika kita sudah lahir, itu kita sudah wajib menunaikan zakat fitrah. Kapan kita membayar zakat fitrah itu? Yang bagusnya itu malam terakhir Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Kemudian besaran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah ini masing-masing kita, kalau dengan beras itu kita diwajibkan membayar 2,5 kg beras. Satu sak sama dengan 2,5 kg beras, atau 3,5 makanan pokok. Itu ukurannya. Kalau kita di Indonesia itu biasanya beras. Pernah melihat orang membayar zakat fitrah dengan beras? Ya, pernah? Pernah. Waktu pelaksanaannya, waktu yang paling bagus untuk membayar zakat fitrah ini, ya Depri, silakan perhatikan ke depan Depri. Waktu yang paling bagus untuk memberikan zakat fitrah itu adalah malam terakhir Ramadan. Misalnya besok mau lebaran, malamnya nanti kita membayar zakat fitrah sampai pagi menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling bagus. Dalam bulan puasa boleh, pertengahan puasa boleh, tapi waktu yang paling bagus itu adalah di akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian penerima zakat fitrah, siapa yang hafal 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Yang pertama, fakir, miskin, bagus, apa lagi? Fakir, miskin. Kalian tahu nggak perbedaan fakir dan miskin itu? Nggak tahu? Fakir itu orang yang tidak mencari lagi, atau orang yang sudah tua, yang tidak punya pekerjaan, itu disebut dengan fakir, tidak mencukupi hidupnya. Sedangkan orang miskin, orang yang mampu bekerja, dia mampu bekerja tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, susah, itu disebut dengan orang miskin. Kemudian amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Anda tahu, orang mengumpulkan zakat itu disebut dengan amil zakat, ada di masjid. Kalau kita mau memberikan zakat, kita berikan kepada amil zakat, lalu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Amil zakat itu orang yang bekerja sebagai mengumpulkan zakat itu, dia juga berhak menerima zakat dari kita. Jadi dia tidak hanya membagikan zakat, tidak hanya mengumpulkan zakat orang, tetapi
dia juga berhak menerima zakat fitrah. Paham ya? Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang baru masuk Islam. Kalau ada di masyarakat bertemu orang yang baru masuk Islam, kita boleh memberikan zakat fitrah kepadanya. Kemudian garim. Garim itu adalah orang yang memiliki banyak utang. Nah, utang yang halal ya, tidak asal-asal berhutang, tapi utang yang halal. Nah, jadi orang yang berhutang dililit banyak hutang itu boleh kita memberikan zakat fitrah kepadanya. Kemudian rikab hamba saya fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang sedang menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah. Contohnya seperti kiai-kiai, ustaz-ustaz, dia sedang berjihad di jalan Allah, menyampaikan ajaran agama, itu kita boleh berzakat fitrah kepadanya. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu artinya orang yang dalam perjalanan jauh, tetapi dia kehabisan bekal. Dia kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Kita bertemu dengan orang tersebut, kita tahu kalau dia dalam perjalanan jauh kehabisan bekal, kita boleh memberikan zakat fitrah kepadanya. Dia juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itu tadi ada berapa orang berhak menerima zakat? Ada 8 orang. Nah, apa hikmah zakat fitrah ini? Apa hikmahnya? Hikmah berzakat fitrah itu dapat mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, itu hikmahnya. Dan kita dapat membantu fakir miskin, mempererat persaudaraan kita sesama muslim. Nah, selanjutnya anak-anak ibu akan membagikan soal. Kalian duduk per kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mana kelompok 1 tadi? Kelompok 1, kelompok 2. Sudah ibu bagikan LKPD sebelumnya. Kalian kerjakan. Nah, ada soal ibu tulis di situ 2, silakan kalian diskusi. Yang pertama apa soalnya? Coba ceritakan bagaimana pengalaman menunaikan zakat fitrah di tempat kalian. Yang kedua, dengar soalnya ibu ya. Amat membayar zakat fitrah tidak dengan menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Jelaskan. Jadi kalian cari dari buku paket yang sudah ibu bagikan, dari materi yang sudah ibu jelaskan. Silakan kalian berdiskusi menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini kelompok 2 tadi. Benar. Kelompok 3. Nah, sudah selesai. Ya, silakan ditampilkan. Mulai dari kelompok 1. Siapa yang mau mewakili? Memaparkan? Ya, silakan Keza. Nah, berdiri ke depan ya. Nah, ya silakan disimak. Perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Coba ceritakan bagaimana pengalaman menunaikan zakat fitrah di dalam negara kalian.
Di tempat kami, masyarakat membayar zakat fitrah melalui amil zakat dengan memberikan satu sak makanan pokok. 2. Ahmad membayar zakat fitrah tidak dengan menggunakan bahan makan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Jelaskan ketentuannya. Berdasarkan sumber ajar yang kami pelajari, banyak ulama yang berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah dengan uang juga diperbolehkan. Salah satu alasannya yaitu kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan uang seringkali lebih mendesak dibandingkan dengan bahan makanan. Ya, bagus ya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 silakan paparkan hasil diskusinya. Baiklah, saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok 2. 1. Coba ceritakan bagaimana pengalaman menunaikan zakat fitrah di tempat kalian. Nah, yang ini adalah membacakan soal dan jawabannya ya. Di tempat kami, kebanyakan masyarakat membayar zakat fitrah langsung diberikan kepada kerabatnya berupa uang. Ya. 2. Ahmad membayar zakat fitrah tidak dengan menggunakan bahan makan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian dengan jelasan ketentuannya? Hukum membayar zakat fitrah dengan uang diperoleh dengan Islam, asalkan nominal yang dikeluarkan sama atau setara dengan sisa makanan pokok. Satu sak ya. Ya, bagus. Kelompok 2 tepuk tangan. Silakan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Ya, dibacakan soal dan jawabannya. Saya dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami. Coba ceritakan bagaimana pengalaman menunaikan zakat fitrah di tempat kalian. Di tempat kami, masyarakat membayar zakat fitrah dengan uang lain amil zakat. 2. Ahmad membayar zakat fitrah tidak dengan menggunakan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian dan jelaskan ketentuannya? Jawab, berdasarkan buku yang kami baca dan dari sumber yang lain yang telah kami pelajari. Hukum bayar zakat dengan uang dibolehkan asalkan setara dengan 1 sak 2,5 gram beras. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi penampilan dari soal yang dibagikan, dan setelah kami menjawab, semua jawaban kalian baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu kan berbeda-beda. Tergantung di mana kalian tinggal, itu berbeda-beda. Tadi Ibu lihat itu betul semua. Jadi pertanyaan yang pertama kita lihat, coba ceritakan bagaimana pengalaman menunaikan zakat fitrah di tempat kalian. Sekarang asesmen ini kalian mengerjakan soal perorangan. Nah, Ibu bagikan, kalian isi ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Duduk. Selanjutnya, Ibu mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak Ibu semuanya, arti dari zakat fitrah itu adalah
pemberian wajib setiap jiwa kepada orang yang berhak menerima. Jadi hukum zakat fitrah itu adalah wajib. Nah, apa dalilnya? Dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warku'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Nah, bagaimana ketentuannya, ukurannya? Ketentuannya itu tadi, nah sudah kita pelajari juga, yaitu masing-masing kita kalau mengeluarkan beras itu sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok, bahan makanan pokok. Kita ice breaking dulu. Ingat ice breakingnya? 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Bagus. Hasil kerja kelompok kalian dan asesmen yang sudah Ibu bagikan tadi, ujian perorangan itu sudah Ibu periksa. Nah, rata-rata kalian sudah mengerjakan dengan bagus, sudah mendapatkan nilai yang bagus. Nah, Ibu berharap kalian dalam kerja kelompok itu untuk kedepannya ditingkatkan lagi kerjasamanya ya. Untuk asesmen yang Ibu bagikan tadi, untuk pengayaannya, kalian bisa di rumah mencari hadis atau dalil tentang zakat fitrah. Misalnya kalian cari ayat surat apa dan ayat keberapa tentang dalil zakat fitrah. Kalian buat di kertas karton, kalian bisa memajangkannya di mading sekolah kita. Itu pengayaannya nanti ya. Nah, sekarang refleksinya, bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar zakat fitrah? Senang. Kenapa senang? Karena kalian bisa berdiskusi. Demikian pelajaran kita hari ini, anak-anak semuanya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kita belajar, marilah kita bersyukur. Untuk dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat semuanya. La akhirul kalam, Ibu akhiri dengan membaca Allahul muwaffiq ala wa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.